Akhirnya keluar anak muda eksponen 66. Dia teriak turunkan Soekarno. Dia teriak menghilupkan Soekarno. Jadi Pak Harto presiden. Pak Harto difitnah di akhir hayatnya. Digulingkan. Oleh siapa? Anak-anak muda yang gak ngerti sejarah. Digulingkan. Orang baik lagi jaya-jayanya Indonesia dituduh korupsi, dituduh harta yang luar biasa, dituduh begini begitu, begini begitu. Tentu saja itu telah melukai hati para aktivis yang bergerak di jalanan dari mulai Bandung, Kejayan sampai ke Senayan. Mereka bergerak bukan atas dasar apapun, kecuali atas dasar cintanya pada negara. Nah, kalau misalkan Bapak Ustadz Haikal Hasan berbicara anak muda pada saat itu tidak tahu sejarah, antum lupa bahwasanya salah satu kawan antum pun itu aktivis 98 gitu. Jadi tanya dulu, baca sejarah saudara-saudara. Ini ada sebuah ada dua kelompok besar di Indonesia ya, di Indonesia, kekuatan besar di Indonesia. Yang satu masih bisa dikatakan terjebak dalam romantisme masa lalu. Yang satunya juga sama. Ini pertarungan antara dua klan besar, antara klan Soekarno dan klan Soeharto aku kira. Isu kebangkitan PKI mulai hangat. Ya betul. Saya pancing nih, dua mahasiswa ini akan berkata jujur atau politis. Bu, kita berseberangan sepertinya. Enggak. Ini justru akan jadi diskusi yang menarik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Special edition eksklusif. Pada malam hari ini saya menghadirkan dua tokoh pemuda sekaligus aktivis. Oke, nah gini, sahabat-sahabat semua, ada yang menarik. Statement Ustadz Haikal Hasan. Dia mengatakan bahwa mahasiswa pada saat 98 yang kita kenal dan kita tahu semuanya bahwa aktivis 98 itu menggulingkan Soeharto. Nah, kata beliau, itu mahasiswa yang tidak tahu sejarah, mahasiswa yang tidak ngerti sejarah. Indonesia sedang jaya-jayanya dipimpin oleh Soeharto, ini malah digulingkan sama mahasiswa-mahasiswa aktivis-aktivis yang tidak ngerti sejarah. Nah, tanggapan kalian sebagai aktivis, nah beliau itu para pimpinan organisasi, tapi saya tidak akan sebutkan ya ini organisasi apa, cuma beliau itu tahapan kabupaten, pimpinan organisasi, kepemudaan, kemahasiswaan. Silakan, apakah kalian tersinggung dengan ucapan Haikal Hasan atau memang kalian sepakat dengan ucapan Haikal Hasan ini? Kita kenal lah 98 itu hari ini digemakan seolah-olah ditunggu-tunggu nih statement aktivis 98, dan itu cukup untuk dijadikan pandangan dasar mahasiswa saya kira. Ini statement 98 berpengaruh banget gitu loh. Silakan tanggapannya. Terima kasih sahabat. Jadi jelas sekali gerakan mahasiswa memiliki karakteristiknya tersendiri, baik itu pada tahun 66, 98 dan kemarin yang gagal 2019 dan pada 98 apa yang telah diuraikan tadi sama sahabat terbaik salah satu tokoh muda kita, bahwa tentu saja itu telah melukai hati para aktivis yang bergerak di jalanan dari mulai Bandung, Kejayan sampai ke Senayan. Mereka bergerak bukan atas dasar apapun, kecuali atas dasar cintanya pada negara ini. Berarti bukan atas dasar politik nih. Jelas. Hari ini mahasiswa bergerak. Oke. Kira-kira nih hari ini mahasiswa bergerak atas dasar politik atau atas dasar kepentingan rakyat? Bisa cecer mahasiswa aja nih. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat Tropik, mantan ketua umum salah satu organisasi mahasiswa
Islam. Dan juga emas, enaknya biar agak samar bilangnya emas aja ya. Emas yang memakai baju kawasan menggugat. Wah, ini seksi juga ini, kawasan menggugat. Ya, melihat apa ya, pemberitaan tadi yang sempat kita lihat bersama juga kan, salah satu ustadz terbaik kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah. Nah, itu mengatakan mahasiswa yang menggulingkan, atau tokoh muda ya, tokoh muda mungkin pada saat 98 yang menggulingkan Soeharto, tentunya itu merujuk pada gerakan mahasiswa, siapa lagi? Ya, ya. Tokoh muda gitu kan. Nah, itu ada benarnya. Saya lihat ada benarnya kalau tokoh muda pada saat itu menggulingkan Pak Harto gitu. Ada benarnya, tapi ini legal loh penggulingannya secara konstitusional, bukan inkonstitusional. Karena saya lihat akhir-akhir ini bahkan ada usaha penggulingan yang inkonstitusional kan gitu. Jadi lebih kreatif yang dulu. Apa perbedaan pergerakan mahasiswa zaman dulu dengan hari ini? Sama-sama turun ke jalan kok. Legalnya di mana, Bu? Yang dulu itu, yang pas penggulingan Soeharto. Jadi memang sistematis dan memang itu bentuk kemampuan mahasiswa pada saat itu dengan akses terbatas, namun mahasiswa pada saat itu berkembang secara pemikiran. Mahasiswa pada saat itu tahu betul gitu instrumen-instrumen politis yang harus dikembangkan dan nantinya menjadi alur sejalan dengan pemikiran mereka, yaitu untuk menggulingkan Pak Harto. Itu betul-betul terjadi. Dan hari ini bahkan kalau kita lihat hari ini mahasiswa cenderung terlalu kasar mainnya. Terlalu kasar. Terlalu Berarti masih kasar. halusan dulu. Ya, kalau aku kira sih lebih halus dulu lah. Enggak halus ini secara gerakan atau memang secara pemahaman? Dia turun ke jalan ini benar-benar paham nih situasi dan kondisi negara ini. Iya, betul. Jadi dulu itu mahasiswa lebih memahami kondisi, lebih memahami bagaimana alur birokrasi. Sekarang hari ini maksudnya gimana ini? Kasar ini dalam artian tidak memahami, ujug-ujug turun ke jalan, atau memang kasar secara gerakan main pukul-pukulan, Bu? Sebagian ada yang seperti itu. Oke. Aku kira sebagian ada yang seperti itu. Namun lebih dominan kita lihat terstruktur benar-benar sistematis itu 98 gitu. Berarti benar-benar atas dasar kebutuhan dan pengkajian secara mendalam, kajian dari mahasiswa gitu loh, sehingga menghasilkan kesimpulan harus digulingkan nih Soeharto nih. Iya, karena itu berangkat dari berbagai hal kan, pertimbangan. Makanya seperti itu. Ada banyak investasi perjuangan, tidak 98 berdiri gitu, enggak. Ada investasi perjuangan sejak 97 hingga 98, 96 bahkan ada kejadian riak-riak di luar circle ibu kota kan. Oke, Bung Rapi, pada saat itu nih kondisi apa yang mendesak sehingga mahasiswa itu turun ke jalan dan menggulingkan Soeharto? Faktor utamanya jelas bahwa keluarga Cendana terlalu lama memimpin negeri ini. Terlalu lama. 32 tahun dengan otoritarianisme yang kemudian mengekang seluruh instrumen yang kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Ketika salah satu tanda kutip warna hijau, loreng hijau kan di dunia ini hanya ada 2 loreng hijau. Pertama, ya itulah, dan yang sampai ke desa dan kemudian mengawal masyarakat hingga akar rumput sampai ke puncak, ya bukan tidak lain hanya kekuasaan yang 32 tahun itu. Oke, berarti benar-benar nih tidak boleh kemudian mahasiswa atau masyarakat lah dalam artian melihat bagaimana bangsanya, negaranya atau apanya tidak boleh ikut campur gitu. Ya. Semuanya dicokol oleh pemerintah. Tepat sekali, satu komando lah. Satu Instruksi. komando. Oke, menarik. Nah kemudian berarti intinya si Haikal Hasan ini, Ustadz Haikal Hasan ini benar-benar melukai statementnya mahasiswa mungkin hari ini, dan saya kira aktivis 98 juga hari ini kan banyak juga yang ini ya kan. Siapa saja kira-kira hari ini yang kita kenal aktivis mahasiswa yang masih bisa untuk berkontribusi kepada bangsa ini? Boleh disebutkan siapa saja, Pak? Ya, kalau tadi
yang Ustadz Haikal sebutkan, katanya tokoh pemuda yang menggulingkan Pak Harto pada saat 98, itu betul. Ada beberapa nama kan, seperti kalau saya bilang yang hari ini tokoh-tokoh tersebut berlawanan, waktu itu berbarengan, sekarang berlawanan. Ada Adiana Pitupulu, ada juga Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, dan juga ada juga Fadlizon gitu. Itu aktivis 98. Ya mudah-mudahan mereka merasa terlukai dengan ucapan Pak Ustadz itu. Oke, nah kira-kira saya mau ke Mas Rapi dulu. Mas Rapi, kira-kira maksud dan tujuan, kita menerka secara kasar aja dulu ya. Apa sih maksud dan tujuannya? Apakah memang dia itu berbicara ideal sebagai fakta sejarah pada saat itu dipandang dengan kajiannya, atau memang ada maksud dan tujuan lain dia berkata seperti itu? Kira-kira Mas Rapi, kan tidak mungkin tidak ada tujuan, saya kira dia ngomong, yaitu tokoh ustadz yang cukup, saya kira banyak pengikut dan penggemarnya, juga statementnya ini bakal menjadi referensi dasar umat-umatnya gitu loh. Makanya tidak mungkin tidak ada tujuan. Kira-kira Pak Mas Rapi. Jadi kalau tidak salah ya, nanti kalau salah dikoreksi. Jadi ada teori namanya dari tokoh Abraham Maslow. Jadi dia mengatakan bahwa tujuan hidup manusia hanya perlu aktualisasi dan fantasi, ataupun dia hanya perlu aktualisasi. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tapi dia cuma ingin diakui. Mungkin statement yang kemudian kita berangkat dari tahun 22 tahun yang lalu, ketika kita sudah selesai reformasi ini harus kita kawal. Bukan soal bagaimana kita ingin diakui, bukan soal ambisi yang besar, akan tetapi soal kita sumbangsi kepada negara dengan hal-hal yang positif, karena hukum dasar kekalahan energi, bahwa energi baik itu positif dan negatif pasti itu akan kekal di dunia ini. Jadi lebih baik kita mengeluarkan energi yang positif. Oke, kira-kira Bung, pandangan Anda, maksud Bapak Ustadz Haikal Hasan ini apa, Bung? Kalau aku harus bilang lebih lebih terbuka ya. Ini ada sebuah ada dua kelompok besar di Indonesia ya, di Indonesia, kekuatan besar di Indonesia. Yang satu masih bisa dikatakan terjebak dalam romantisme masa lalu. Yang satunya juga sama. Ini pertarungan antara dua klan besar, antara klan Soekarno dan klan Soeharto, aku kira. Dan hari ini klan Orde Baru mencoba dibangkitkan kembali dengan ya semboyan dan semangatnya, karena kan saya lihat seperti itu. Karena keberhasilan Pak Harto pun aku kira ya memang itu betul tadi berbicara loreng, betul, karena keberhasilan Pak Harto menancapkan kukunya dengan kokoh di Indonesia selama 32 tahun itu tidak lepas dari 3 elemen penting pada saat itu, Pak. Golkar, TNI atau ABRI, dan juga birokrasi. Itu 3 elemen penting. Dan itu yang melanggengkan kekuasaan Pak Harto selama lebih dari 30 tahun kan gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ustadz Haikal Hasan berbicara anak muda pada saat itu tidak tahu sejarah, antum lupa bahwasanya salah satu kawan antum pun itu aktivis 98 gitu. Jadi tanya dulu, baca sejarah, saudara-saudara, gitulah. Berarti teman Haikal Hasan ini pun gagal menjadi aktivisnya karena dia menggulingkan orang yang sebetulnya tidak pantas untuk digulingkan, gitu ya. Terus sedikit menarik ini. Soal tadi menggulingkan ini kan, kalau kita berbicara menggulingkan itu paradigma yang terbentuk adalah hal-hal negatif pasti. Tapi kan bisa saja ini berubah menjadi sebuah hal positif kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari perspektif positif, menggulingkan kekuasaan Pak Harto itu dengan pertimbangan tadi
saya kira sudah saatnya Pak Harto udahlah, udah tua lah gitu. Yang pertama udah tua. Udah tua. Yang kedua tentunya ada faktor-faktor lain di luar Indonesia, terutama ya kita lihat krisis juga di Asia pada saat itu, dan juga ini ada semacam itu investasi perjuangan dari pemuda sejak 96 sampai 98 dan akhirnya meletus pada 98. Dan itu Pak Harto tidak akan jatuh kalau tidak ada penembakan terhadap mahasiswa di Semanggi ya. Nah, kalau nggak ada penembakan itu kayaknya nggak bakal jatuh. Berarti benar-benar kuat juga ya Harto itu. Memang aku kira Pak Harto ini soal mempertahankan ya kuat, defense-nya kuat. Oke, gini Bu, kira-kira saya menarik tadi ketika Anda berbicara ada dua kekuatan besar. Nah, saya bertanya-tanya nih, hari ini Bu, kita kenal dulu itu Pak Harto yang paling gencar-gencarnya menghabisi PKI, benar gak? Iya betul. Yang paling gencar-gencarnya menghabisi PKI. Nah hari ini isu kebangkitan PKI mulai hangat. Iya betul. Saya pancing nih, dua mahasiswa ini akan berkata jujur atau politis. Bu, Kita berseberangan sepertinya. enggak. Ini justru akan jadi diskusi yang menarik, Bung. Dan ini akan menjadi satu referensi yang cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan pemikiran bagi kawan-kawan yang menonton ya, untuk dijadikan sikap nantinya apakah harus turun ke jalan menggembar-gemborkan isu PKI atau gimana.